Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang PPh pasal 2126 termasuk PMK Natura. Selanjutnya di sini ada pengertian PPh 2126. PPh 2126 adalah pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan luar negeri untuk PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Selanjutnya yaitu ada pajak natura. Pajak natura adalah salah satu aspek yang perlu dipahami oleh karyawan. Pajak ini terkait dengan penerimaan berupa barang atau jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai bagian dari fasilitas atau tunjangan kerja. Beberapa fasilitas seperti kendaraan dinas, penginapan, makanan dan minuman, asuransi kesehatan dan tenaga dan kena pajak natura. Selanjutnya, pemotongan pajak penghasilan pasal 2126. Yang pertama itu ada pemberi kerja yang terdiri dari pribadi dan badan. Yang kedua, bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah. Yang ketiga, dana pensiun atau badan lain seperti jaminan sosial, tenaga kerja, atau jam sostek, dan jaminan hari tua. Yang keempat, perusahaan dan bentuk usaha tetap. Yang kelima, penyelenggara kegiatan. Selanjutnya, penerima PPh 2126. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 2126. Yang pertama, pegawai tetap. Yang kedua, tenaga lepas, distributor MLM atau direct selling, dan kegiatan sejenis. Yang ketiga, penerima pensiun. Yang keempat, penerima honorarium. Yang kelima, penerima upah. Dan yang terakhir, tenaga ahli. Selanjutnya, penerima penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 2126. Yang pertama, penjabat perwakilan diplomatik. Yang kedua, penjabat perwakilan organisasi internasional. Subjek PPh pasal 2126 yaitu orang pribadi. Yang kedua, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang ketiga, badan. Yang keempat, bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Selanjutnya ada objek PPh pasal 2126. Yang pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan. Yang kedua, penerimaan kembali pembayaran pajak. Yang ketiga, bunga. Yang keempat, royalti. Yang kelima, sewa. Yang keenam, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Yang ketujuh, keuntungan karena pembebasan utang. Yang kedelapan, keuntungan selisih kurs mata uang asing. Yang kesembilan, premi asuransi. Yang kesepuluh, iuran yang diterima. Selanjutnya, petunjuk pelaksanaan pemotongan PPh pasal 2126. PPh pasal 2126 yang telah dipotong harus disetorkan ke kas negara sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini, jika terjadi keterlambatan sektor, para subjek pemotong PPh pasal 2126 tersebut dapat dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga 2% per bulan. SPT masa PPh pasal 2126 tersebut wajib dilaporkan kepada KPP tempat subjek pemotong PPh terdaftar NPWP paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak terutangnya PPh pasal 2126. Dalam hal ini, jika terjadi keterlambatan pelaporan, subjek pemotong PPh dapat dikenai sanksi administrasi denda sebesar 100.000 untuk setiap SPT masa PPh yang terlambat dilaporkan. Selanjutnya di sini ada perhitungan PPh pasal 21. Misalkan Andi adalah seorang karyawan dengan status kawin dan 1 anak. Penghasilan bruto per bulannya adalah 10 juta. Andi juga memiliki biaya jabatan, iuran pensiun. Penghasilan bruto per bulannya 10 juta. Biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto. Maksimal yaitu 500.000. Dalam kasus ini 5% kali 10 juta sama dengan 500.000. Iuran pensiun adalah 200.000. Penghasilan neto per bulannya penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiun, yaitu 10 juta dikurang 500 dikurang 200 sama dengan 9.300.000. Penghasilan neto per tahunan, penghasilan neto bulanan dikali 12, yaitu 9.300.000 kali 12 sama dengan yaitu 111.600.000 rupiah. PTKP yaitu penghasilan tidak kena pajak. Berdasarkan status kawin dengan 1 anak, PTKP tahunannya adalah 63 juta. Penghasilan kena pajak KPK yaitu penghasilan neto per tahun dikurangi PTKP 111.600.000 dikurang 63 juta sama dengan yaitu 48.600.000. Pajak terutang tahunannya tarif PPh 21 menggunakan sistem progresif 5% untuk sehingga 50 juta pajak terutang 5% dikali 48.600.000 sama dengan 2.430.000. Pajak terutang per bulannya yaitu pajak terutang tahunan dibagi 12 yaitu 2.430.000 bagi 12 yaitu 202.500 perak. Jadi pajak terutang bulanan untuk Andi adalah 202.500 perak. Selanjutnya perhitungan PPh pasal 26. PPh 26 adalah pajak untuk WNA yang menerima penghasilan di Indonesia. Tarif PPh 26 biasanya flat sebesar 20%. Misalkan Jack adalah WNA yang menerima royalti dari perusahaan di Indonesia sebesar 50 juta. Penghasilan kena pajak PKP yaitu 50 juta. Tarif pajaknya 20%, pajak terutangnya berarti 20% kali 50 juta sama dengan 10 juta. Jadi, pajak yang harus dibayar Jack sebesar PPh 26 adalah 10 juta. Kesimpulannya yaitu PPh pasal 21
Pasal 26 memiliki peran penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Pajak pasal 21 fokus pada penghasilan yang diterima oleh pegawai dengan tarif progresif berdasarkan PKP Natura sebagai bagian dari penghasilan non-uang juga termasuk dalam perhitungan PPh 21. PPh pasal 26 di sisi lain dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh WNA dari sumber Indonesia dengan tarif flat 20%. Ini mencakup berbagai jenis penghasilan termasuk royalti dan dividen. Untuk memastikan pemotongan dan pelaporan pajak yang tepat, penting untuk memahami aturan dan peraturan terbaru, serta berkonsultasi dengan konsultan pajak atau akuntan profesional. Setiap kasus dapat dibedakan tergantung pada kondisi spesifik, sehingga pendekatan yang tepat akan bergantung pada informasi yang relevan dan pemahaman yang mendalam tentang undang-undang perpajakan. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.